tapi konsekuensinya menjadi begal. Ingat, begal itu suatu pekerjaan yang bertentangan dengan hukum. Semoga hukum di Indonesia mendapatkan yang seadil-adilnya untuk korban begal tersebut yang dijadikan tersangka. Jangan mencari jalan pintas untuk mencapai keinginan yang sekiranya jalan pintas itu bisa membahayakan diri kita. Nenek sendiri, nenek umurnya sudah tua ya, udah setengah abad seperti ini. Tapi sifat nenek, prinsip nenek ini pantang menyerah, gitu orangnya ya, dari segi apapun. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Nenek Jam Kreatif di sini. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sahabat nenek semua, kali ini nenek biasa seperti biasa, aktivitas pagi hari dan juga kegiatannya seperti biasa, rutin-rutin saja. Dan sebelum nenek melanjutkan ke kegiatan lain, nenek di sini sekarang tuh lagi rame-rame kayaknya ya. Jadi kasus korban begal yang menjadi tersangka, dan semoga kasus ini bisa terselesaikan dan juga semoga semuanya sesuai dengan harapan, baik harapan dari masyarakat, harapan dari polisi, harapan dari keluarga korban, dan juga mendapatkan keadilan bagi semuanya. Jadi kalau nenek sih sebagai pembaca dan juga penonton ya, maksudnya di sini gini ya. Nenek sendiri, nenek umurnya sudah tua ya, udah setengah abad seperti ini. Tapi sifat nenek, prinsip nenek ini pantang menyerah, gitu orangnya ya, dari segi apapun. Jadi misalkan salah satu contoh ya, walaupun nenek ini umur sudah tua, terus kebetulan nenek ada challenge lari seperti itu. Nah, nenek akan terus mencoba saja sekemampuan nenek, di mana sampai nenek kuatnya, gitu kan. Ini istilahnya contoh ya. Nah, kalau nenek sudah merasa tidak kuat sangat, baru nenek menyerah, baru nenek give up. Tapi kalau memang nenek masih bisa menjalankan dan juga masih mampu untuk melakukannya, maka nenek tidak akan menyerah dari hal apapun ya. Itu salah satu contoh nenek contohkan di bidang lari. Hal sama yang akan terjadi misalkan ya, nenek udah tua, terus ada begal gitu kan, ada begal itu bersenjata tajam atau bersenjata apapun yang akan menyerang nenek. Di situ nenek tidak akan berpikir panjang, tidak akan berpikir apapun, tapi yang ada di pikiran nenek adalah kepanikan, pastinya nomor satu ya. Karena tidak terpikir oleh kita kalau kita tuh akan mendapat musibah, itu satu, sehingga akan panik. Nah, dalam kepanikan itu maka orang berpikir hanya untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam menyelamatkan diri ini banyak berbagai cara. Misalkan melarikan diri, misalkan menyerahkan barang yang kita punya, misalkan duduk saja, misalkan kita pasrah. Nah, banyak berbagai hal untuk membela diri itu gitu ya. Dan salah satunya dengan melawan. Tapi kalau dalam keadaan panik, pasti semua orang akan melakukan perlawanan. Ya, itu sudah jelas. Dan prinsip nenek pun seperti itu. Kalau misalkan ada begal, ya sebisa mungkin nenek melawan gitu. Melawan, karena dalam kepanikan. Nah, tanpa berpikir apa-apa dan bagaimana gitu ya. Karena di pikiran nenek mungkin ya, kita diam pun mereka akan mencabik kita. Dan kita melawan pun mereka akan mencabik kita juga gitu. Jadi kalau prinsip nenek tuh melawan sesuai dengan kemampuan. Ya, terjadi apa-apa di kemudian hari, ya namanya juga orang panik gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi sekarang doa nenek untuk semua gitu ya. Mungkin mereka begal-begal ini melakukan seperti itu mungkin karena terdesak kebutuhan ya.
terdesak kebutuhan dengan cara mereka. Misalkan mereka membutuhkan sesuatu tapi tidak mau berusaha, mereka dengan mencari jalan pintas, yaitu membegal. Yaitu hak mereka. Tapi konsekuensinya menjadi begal, ingat, begal itu suatu pekerjaan yang bertentangan dengan hukum dan juga dengan bahaya. Jadi untuk para begal, berarti Anda tahu resikonya dong. Kalau jadi begal, resiko akan ditanggung. Jelas. Kalau Anda tertangkap oleh massa, maka Anda akan jadi santapan massa. Kalau Anda tertangkap polisi, otomatis akan ditangkap. Jadi resikonya sudah tahu dong menjadi begal. Contoh, salah satu contoh lagi. Nenek lari. Sudah tua nih ya, setengah abad ini. Nenek lari. Nenek tahu resikonya. Saya pelari, saya tahu resikonya. Saya ibu rumah tangga, saya tahu resikonya. Nenek tukang masak, nenek tahu resikonya. Nenek tukang kebun, nenek tahu resikonya. Jadi berpikirlah dulu sebelum Anda terjun ke profesi Anda. Gitu ya. Kalau Anda profesinya begal, berarti Anda siap untuk seperti itu. Jadi tapi saya yakin, nenek yakin, polisi pun banyak pertimbangan dan hakim pun nanti juga akan ada pertimbangan bagi korban begal tersebut yang dijadikan tersangka. Semoga semua bisa mengambil hikmahnya. Nah, untuk para korban, karena sekarang kan katanya ya, nenek juga belum pasti sangat, ada undang-undangnya gitu seperti itu. Nanti nenek mau dipelajari lagi. Jadi sebenarnya gini, ya itu juga resiko kita menjadi korban. Ya kalau nenek, jadi istilahnya kalau nenek itu nggak pantang menyerah ya. Kalau misalkan semoga tidak terjadi sesuatu ke nenek atau ke keluarga nenek semuanya, karena memang kita membutuhkan keselamatan dalam segi sahabat nenek semua. Jadi seperti itu harapan nenek sebagai masyarakat awam dan juga sebagai netizen gitu kan ya, berharap semoga hukum di Indonesia mendapatkan yang seadil-adilnya untuk korban begal tersebut yang dijadikan tersangka, dan juga dapat keadilan juga bagi begal-begalnya ya. Satu, menjadilah manusia untuk berbuat baik, dan juga jadilah manusia yang lebih bermanfaat. Jadilah manusia yang tidak putus harapan, dan jadilah manusia yang ingin mencapai keberhasilan dengan jerih payah, hasil keringat yang berkah gitu. Jadi jangan mencari jalan pintas untuk mencapai keinginan yang sekiranya jalan pintas itu bisa membahayakan diri kita ya. Karena perjuangan menuju sukses, perjuangan menuju keinginan apa sesuai dengan harapan, itu membutuhkan energi, pikiran, dan waktu tentunya. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat, sahabat nenek, semoga video ini bermanfaat ya. Karena kita selaku orang tua, pasti kita merasa was-was untuk anak-anaknya. Kita sebagai family, saudara, pasti was-was untuk saudaranya, gitu kan? Jadi jangan sampai nanti dengan adanya berita-berita seperti ini, was-was kita tuh semakin nggak karuan. Semoga nenek yakin dengan kepolisian, dengan nanti kejaksaan, hakim bisa istilahnya memberikan hukuman yang bijaksana untuk
korban begal dan juga memberi hukuman yang setimpal untuk para begal. Jangan sampai sekarang begal-begal itu tinggi kesombongannya karena dilindungi gitu ya. Bahasa dilindungi itu tuh sendiri juga nenek belum maksudnya ya kita lebih baik pasrah daripada melawan ya. Oke sahabat net, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Ini hanya olahraga mulut nenek aja di pagi hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga keluarga kita semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Assalamualaikum.